Salam sejahtera rekan-rekan semua, jumpa kembali di channel saya, Yusak Channel. Dan channel ini saya buat agar kita bisa sharing knowledge, kita bisa berdiskusi tentang berbagai hal teknikal Airbus 320. Dan kesempatan kali ini saya sudah siapkan slide tentang rem air turbine atau RAT, salah satu part di hydraulic system Airbus 320. Ada dua pertanyaan yang saya touch di thumbnail saya. Yang pertama, does RAT have anti-ice system? Apakah RAT punya anti-ice system? Ketika RAT deploy atau automatically deploy karena loss of gain 1 and gain 2 dan speednya more than 100 knot, apakah RAT punya anti-ice system when flying into the severe icing condition? Yang kedua, what is stall protection function on RAT? Di slide berikut akan kita coba membahas, kita coba berdiskusi, kita coba sharing lebih jauh lagi, bukan hanya tentang dua pertanyaan ini, tapi ya pertanyaan-pertanyaan yang lain yang berkaitan, yang berhubungan dengan rem air turbin untuk Airbus 320. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang rem air turbin Airbus 320, yang pertama bahwa all the image and contents used is this slide. Seluruh materi dalam slide ini adalah menggunakan Airbus material atau manual. Purpose-nya just to ease understanding of the system and procedures. Because I do not recommend that all content of this presentation material be used for line operation or practical application. And I'm not responsible if contents of this presentation material are used for real world scenario under any circumstances. Jadi semua materi ini hanya untuk bahan diskusi dan it's not used for the line operation. Kita lanjutkan di pembahasan kita berikut. Ada pertanyaan yang pertama, what is RAT? What is rem air turbine dan how does it work? Bagaimana cara kerjanya? Lalu kita juga akan membahas pertanyaan kedua. Why when RAT extension, there are 8-second delay before emergency generator supply the system? Mungkin masih ingat ketika di awal ada pertanyaan di thumbnail saya, stall protection yang diinstal di RAT ini ada hubungan dengan 8-second delay sebelum emergency generator supply the system. Saya akan menjelaskan lebih detail nanti di slide berikut. Hubungan antara 8-second delay dan stall protection yang diinstal di rem air turbine. Lalu pertanyaan berikut, does RAT atau does rem air turbine have anti-ice system when it deploy in icing condition? Lalu ada pertanyaan keempat, what is the difference between RAT push button switch in hydraulic and emergency electrical panel? Dan pertanyaan terakhir adalah what is RAT extension logic and constant speed motor or generator control logic di Airbus 320? Saya akan mencoba jelaskan perbedaan yang ada sekarang di GSM control logic Airbus 320 di slide berikut. Kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Di slide ini ada pertanyaan, what is RAT and how does it work? Apa itu RAT dan bagaimana cara kerjanya? Ada 4 auxiliary power yang tersedia di Airbus 320. Yang pertama itu adalah PTU atau Power Transfer Unit antara green dan yellow hydraulic system, di mana PTU ini adalah bidirectional power transfer yang memungkinkan green hydraulic pressurize yellow hydraulic, ataupun sebaliknya yellow hydraulic system pressurize green hydraulic system, dan PTU ini akan bekerja secara otomatis jika ada perbedaan atau ada different pressure antara green dan yellow hydraulic system sebesar 500 PSI atau lebih, maka dia akan bekerja secara otomatis.
Yang kedua, ada electrical pump which supply yellow hydraulic system. Yang ketiga itu ada rem air turbine which supply blue hydraulic system, yang akan kita bahas lebih lanjut di slide berikut. Dan yang terakhir ada hand pump. Hand pump ini supply hydraulic power dan diperuntukkan hanya untuk cargo compartment door only. Hand pump ini diinstal di ground service dari yellow system dan memang hanya untuk manual cargo doors operation only. Kita lanjutkan pembahasan kita di slide berikut. How does RAT work? How does rem air turbine work? Bagaimana cara kerja dari rem air turbine? Kalau kita lihat dua gambar ini, di gambar A ini adalah RAT doors, jadi posisi dari rem air turbine doors, dan di gambar B ini posisi ketika rem air turbine deploy. Itu ada turbine blade, ada RAT assembly, lalu ada RAT hydraulic pump. Bagaimana cara kerjanya? Ada 3 cara rem air turbine itu deploy. Yang pertama secara otomatis ketika loss of AC generator 1 or 2 dan speednya more than atau lebih dari 100 knot, maka RAT akan automatically deploy, ataupun bisa dengan cara manually, dengan menekan RAT manually on di hydraulic panel, maupun RAT and emergency generator manually on di emergency electrical power panel, maka RAT akan deploy. Begitu rem air turbine deploy, karena adanya airstream atau airflow, maka turbine blade ini starting turning. Mana tipe turbine blade ini adalah constant speed, variable pitch to blade. Dia mulai start turning, dan di RAT assembly ini terhubung, turbine blade ini terhubung dengan shaft ke gearbox. Nah, gearbox ini yang akan mendrive hydraulic pump. Ketika hydraulic pump bekerja, maka hydraulic pump ini yang akan menggenerate blue hydraulic pressure. Begitu blue hydraulic pressure available, maka blue hydraulic pressure ini akan menggenerate hydraulic motor di GSMG unit, yaitu constant speed motor or generator unit. Nah, generator, maksud saya hydraulic motor ini, di GSMG unit ini terhubung dengan emergency generator. Dan ketika hydraulic motor bekerja, maka emergency generator pun akan bekerja. Dan ketika emergency generator bekerja, dia akan mensuplai DC, essential bus maupun AC essential bus untuk mensuplai kelistrikan di pesawat ketika terjadi emergency electrical configuration. Untuk RAT sendiri, dia akan mensuplai blue hydraulic pressure sebesar 2500 PSI. Ini berbeda dengan engine driven pump untuk green hydraulic system maupun yellow hydraulic system sebesar 3000 PSI. Kalau untuk RAT hydraulic pressure sendiri hanya sebesar 2500 PSI. Untuk emergency generator sendiri, dia hanya mensuplai kelistrikan sebesar 5 kVA. Ini berbeda atau sangat kecil ya jika dibandingkan dengan ADG atau Integrated Driven Generator dari pesawat, generator 1 maupun generator 2, itu sebesar 90 kVA. Dan kalau dibandingkan dengan APU pun sama, itu besarnya 90 kVA. Untuk voltage sendiri sama, 115 atau 200 volt AC, lalu 3 fase, ini sama dengan ADG maupun APU. Untuk speed sendiri, itu 12.000 RPM atau frekuensi 400 Hz, ini sama dengan ADG. Untuk APU, itu speednya 24.000 RPM dan frekuensinya sama, 400 Hz.
Meskipun sangat kecil, 5 kV ampere jika dibandingkan dengan APU maupun ADG, tapi cukup untuk mensuplai kelistrikan di pesawat ketika terjadi electrical emergency configuration untuk fly, untuk navigate maupun untuk communicate. Demikian penjelasan secara singkat bagaimana rem air turbine itu bekerja. Kita akan lanjutkan. Ada pertanyaan, why when rate extension there are 8-second delay before emergency generator supply to system. Seperti saya singgung sebelumnya bahwa ini ada kaitannya dengan stall protection yang diinstal di rem air turbine. Dan stall protection device ini itu membatasi maksimum power yang diberikan kepada hydraulic pump untuk bekerja. Rate turbine speed itu ada operational speed, itu kisarannya 92 sampai 130 knot. Dengan kecepatan demikian dia akan menghasilkan kurang lebih 4.800 sampai 6.500 rpm untuk hydraulic pump bekerja. Sehingga ketika aircraft speed increase, maka rate turbine speed remain constant dan hydraulic pump pressure pun remain constant. The rate speed is not related to the aircraft speed untuk high speed. Selain stall protection yang diinstal atau yang terpasang di turbin, ada juga anti-stall system yang terpasang di hydraulic pump. Jadi anti-stall system yang diinstal atau terpasang di hydraulic pump ini menjaga hydraulic pump ini tidak bekerja sampai turbin mencapai operational speed. Sehingga bisa dibayangkan kalau ketika redeploy dan turbin start untuk tuning, lalu dikasih beban untuk menggerakkan blue hydraulic pressure sebesar 2.500 PSI, maka akan dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai operational range. Maka anti-stall ini menjaga hydraulic pump tidak bekerja sampai rate turbine speed mencapai operational speed, baru hydraulic pump bekerja. Sehingga waktunya cukup singkat, hanya sekitar 8 second dari signal deploy sampai hydraulic power available itu kurang lebih 4,5 second, dan 3,5 second sampai emergency generator ready to use. Ini maksud dari 8 second delay, yaitu delay yang dibutuhkan oleh turbine to reach maximum operating speed, yaitu 92 sampai 130 knot, untuk menghasilkan 4.800 sampai 6.540 rpm untuk drive hydraulic pump untuk menggenerate blue hydraulic pressure kurang lebih 2.500 PSI, yang pada akhirnya akan menggerakkan hydraulic motor untuk emergency generator. What if aircraft speed decrease? Seperti penjelasan saya terdahulu, bahwa operational speed dari rate turbine itu kisaran 92 sampai 130 knot. Dengan kisaran segitu, dengan kisaran demikian, maka emergency generator akan supply kebutuhan listrik di pesawat. Bagaimana jika airspeed above 100 knot? Maka emergency generator akan supply AC essential bus dan DC essential bus via essential trafo. Lalu bagaimana jika speednya less than 100 knot atau dalam kisaran 50 sampai 100 knot? Dalam kondisi seperti ini, maka rate akan stall karena di bawah operational range speed dari turbin. Maka rate stall begitu turbin speed stall, maka RPM-nya juga akan ikut drop. Ini yang mengakibatkan hydraulic pump untuk berhenti bekerja. Ketika hydraulic pump berhenti bekerja, maka emergency generator pun akan berhenti. Sehingga pada range speed 50 sampai 100 knot ini, AC esensial akan disuplai dari baterai 1 via static inverter, dan DC esensial akan disuplai dari baterai 2.
Bagaimana jika speednya below 50 knot atau speednya di bawah dari 50 knot? AC essential bus is no longer connect to static inverter. Dan tapi DC essential bus dan AC static inverter bus remain supplied. Ini yang memungkinkan kita masih bisa start APU karena static inverternya masih available. Jadi begitu speed below atau antara range 50 sampai 100 knot, maka red stop atau red akan stall. Begitu red stall, maka hydraulic pump tidak bekerja. Begitu hydraulic pump tidak bekerja, maka blue hydraulic pressure ini akan loss. Begitu blue hydraulic pressure loss, maka hydraulic motor tidak akan bekerja atau hydraulic motor stop. Jika hydraulic motor stop, maka emergency generator pun tidak bekerja. Kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Does RED have anti-ice system when it deploy in icing condition? Apakah RED punya anti-ice system ketika RED ini deploy in icing condition? Jawabannya yes. RED have the icing device when deploy in icing condition, dan the icing device ini diinstal di nose daripada turbine hub. Dia tidak butuh external power supply, tapi prinsip kerjanya menggunakan eddy current heating device, dan dia menjaga nose daripada turbine hub ini di temperatur 3 degrees Celsius minimum atau 37 degrees Fahrenheit. Ini adalah gambar daripada rem air turbin, dan di depan nose dari turbine hub ini ada aluminium plate. Ini berfungsi sebagai de-icing device. Prinsip kerjanya cukup sederhana. Itu prinsip kerja eddy current, di mana di depan dari nose turbine hub dikasih aluminium plate. Sifat aluminium plate seperti kita tahu di penghantar panas atau konduktor. Lalu ada gap, dan setelah itu di magnet, obat magnet ditempatkan stationary sepanjang atau mengelilingi rotor. Ketika rotor ini berputar, atau konduktor ini berputar akibat adanya putaran dari turbine blade sepanjang medan magnet yang diam, maka akan timbul arus. Ini yang disebut dengan proses induksi elektromagnetik. Nah, proses induksi elektromagnetik ini menghasilkan arus. Arus ini dihasilkan karena adanya perubahan dari flux magnet ketika konduktor ini berputar. Nah, medan magnet yang dihasilkan ini akan menginduksi aluminium plate yang posisinya tegak lurus dari arah putaran dari rotor. Sehingga ketika suatu konduktor, yang dalam hal ini adalah aluminium plate, dialiri atau diinduksi oleh arus listrik, maka dia akan menghasilkan panas. Nah, panas ini yang dipakai untuk de-icing device di rem air turbine ketika fly into the severe icing condition. Keunggulannya adalah panas ini dihasilkan tanpa adanya sentuhan, yaitu di mana ada gap atau magnetic gap antara aluminium plate dan magnet. Lalu dia tidak membutuhkan external supply untuk de-icing device ini. Dia akan terus bekerja sepanjang turbine blade ini terus berputar. Lalu dia tidak membutuhkan input dari flight crew untuk mengaktifkan de-icing device ini. Kalau kita bandingkan dengan anti-ice device yang terpasang di pesawat Airbus 320, secara garis besar cuma ada 3. Yang pertama, dia menggunakan hot air, itu dari udara panas dari engine blade, yaitu dipasang di wing anti-ice maupun di engine anti-ice. Lalu ada yang menggunakan prinsip electrical heating, yaitu di Windows, ada di sensor, di probe maupun di static port, ataupun angle of attack, di TAT, ataupun di water and waste drain mask, itu menggunakan electrical heating. Dan yang terakhir adalah menggunakan electrical induksi atau pemanasan induksi yang terpasang di rem air turbine. Ini adalah penjelasan singkat atau penjelasan sederhana tentang de-icing device di rem air turbine Airbus 320.
What is the difference between red push button switch in hydraulic and emergency electrical panel? Oke, dari skema atau dari gambar berikut kita lihat bahwa ada tiga cara red extension logic. Yang pertama yaitu automatic deployment logic, di mana both AC bus 1 and AC bus 2 loss, lalu aircraft speed above 100 knot, maka red akan deploy. Cara yang kedua adalah melalui red manually on hydraulic panel. Ketika push button switch depressed, maka red will deploy dan hanya untuk supply blue hydraulic pressure. Cara yang ketiga adalah dengan cara red and emergency generator manually on, push button switch ini depress dan red akan deploy, dia akan generate cylinder 2, red deploy, cylinder deploy, generator control unit dan servo valve juga akan bekerja. Servo valve akan open dan generator control unit akan connect, sehingga emergency generator ini bisa mensupply AC esensial maupun DC esensial. Ini yang membedakan antara red manually on di hydraulic panel dan red manually on di electrical emergency electrical power panel. Kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Ada dua tipe dari GSM-G control logic di Airbus 320 atau constant speed motor dan generator control logic di Airbus 320. Dari dua gambar ini, kalau kita lihat ada GSM control logic red version 1, ada red version 2. Perbedaan mendasarnya, GSM logic ini unitnya ini constant speed motor generator unit terdiri dari servo valve yang berfungsi untuk mengatur banyaknya hydraulic fluid untuk menggerakkan hydraulic motor. Lalu ada hydraulic motor, ada emergency generator, dan ada GCU, generator control unit. Ini adalah part dari GSM-G unit. Untuk version 1, itu ada penambahan logic nose landing gear up and down position, itu mengaktifkan generator control unit, sedangkan di version 2 itu tidak ada. Jadi secara praktis perbedaan mendasar ini kita temui ketika in flight, waktu kita terbang dengan kondisi electrical emergency configuration. During approach untuk landing ketika 2000 feet atau 3000 feet, kita decelerate flaps 1, lalu flaps 2, lalu begitu landing gear down, maka generator control unit line contractor ini akan disconnect ketika landing gear nose down posisi, dan emergency generator tidak bisa mensupply AC esensial dan DC esensial bus, dan diambil dari baterai 1 maupun baterai 2. Sedangkan untuk versi 2 ini tidak. Meskipun landing gear down, emergency generator akan tetap mensupply AC dan DC essential bus. Dia akan berhenti mensupply ketika speednya less than 100 knot, ketika rate-nya stall dan blue hydraulic pressure-nya loss, maka hydraulic motor juga berhenti atau stop, dan emergency generator tidak bisa lagi mensupply. Baru dia akan disupply dari baterai 1 maupun baterai 2. Inilah perbedaan mendasar dari GSM-G logic control di Airbus 320 versi 1 maupun versi 2. Dan versi 1 ini sebagian besar ditemui untuk older aircraft. Saya mencatat ada dua MSN number di sini, 0892 dan 0839. Ini older version dari Airbus 320, sedang untuk new version umumnya sudah menggunakan yang versi 2. Lalu bagaimana jika ada note di sini bahwa emergency AC generator ini have priority untuk supply AC dan DC essential bus. Jadi meskipun normal kondisi ketika generator 1 dan generator 2 running atau operate, dan secara sengaja maupun tidak sengaja red dan emergency generator
push button switch di-press oleh flight crew dan red deploy dan emergency generator running, maka emergency generator ini have priority to supply AC and DC essential bus meskipun Gen 1 dan Gen 2-nya running, baik itu in flight maupun on the ground, terutama untuk versi 2. Kalau on the ground, emergency generator ini tidak bisa mensuplai AC esensial maupun DC esensial untuk red version 1, karena begitu landing gear down, maka GCU line contractor akan disconnect. Mungkin ini penjelasan sederhana, penjelasan singkat saya mengenai GSM-G control logic yang sekarang ada atau yang masih terus berlaku di Airbus 320.